besar. 100 besar aja besar ini, apalagi 10 besar. Don, guyune antum nggak yakin ini loh, ini daftar beneran apa enggak ini? Serius yakin ini. Yakin ya? Yakin daftar ya sobat. Janji di depan Allah nggak matre. Saya ini pengen kaya ya Allah. Curahkan air minum. Syirkah terbesar di dunia. Kan begitu daftarnya ke Allah gitu ya. Lo jok guyune kayak gak yakin ya Allah. Bang gak yakin ini gimana ini. Nah Nabi Muhammad itu begitu, sehingga begini, Rasulullah itu korban, tapi Nabi Muhammad itu saking mementingkan korban ini sampai beliau itu di haji wada, beliau itu korban berapa? 100 unta. Waduh, luar biasa, korbannya 100 unta. Ternyata beliau itu menyembelih unta itu sebanyak 63 ekor dengan tangan beliau sendiri. Sisanya pedangnya diberikan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar diberikan kepada Sayyidina Umar dan seterusnya. Ternyata ini adalah tanda bahwasanya Nabi Muhammad umurku ini 63. Ini loh, Nabi Muhammad ini seolah-olah nggak mau ingin ketinggalan dari afdolnya berkorban. Sudah berkorban 2 tapi dibarengi lagi nih 63. Iya kan? Wah, kalau ini sudah umur 60, antum sudah kaya, nanti musyarakah antum ini sudah keren. Ayo, nazam. Lek gak duwe unta ya sapi lah. Sapi berapa? Ini saya sudah umur 60. 60. Habis itu tiap tahun kambing, sapi sendiri. Sehingga saya ingin tidak mau 1 tahun pun melewati tanpa saya berkorban. Nah ini loh, Rasulullah itu melakukan hal semacam itu. Dan berkorban itu jangan sampai nunggu mampu. Karena Allah tidak akan memampukan kalau Anda tidak ingin dimampukan oleh Allah. Ini cerita sedikit. Saya itu pernah diuji oleh Allah, bukan pernah ya, sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa diuji oleh Allah pada saat Idul Adha itu gak duit. Gak duitnya, gak punya uangnya itu dalam tahap apa? Tahap di kulkas itu hanya ada 1 telur. Tapi kalau beras di dapur banyak. Waktu itu saya di Kairo. Kemudian apa? Ya sudah santai namanya. Kemudian pagi itu masak sama istri. Ini tak tipiskan ini. Masak omelet itu kan. Kemudian ini diinget-inget ini, histori perjalanan hidup kita pernah makan telur pizza setipis ini. Wah, makannya sambil senyum-senyum. Nggak ada itu kegundahan itu. Ya Allah, hidupku kok blangsak bener. Enggak ngomong begitu kita. Senyum-senyum itu serius. Minumnya air Nil. Bayangkan. Antum belum pernah minum air Nil, saya sudah pernah itu kan. Ini kan keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Padahal nggak punya duit itu, guyang-guyung ngalor ngidul. Habis itu saya itu karena nggak ada kerjaan, istri saya itu rajin. Istri saya talaki keluar. Saya nonton di internet. Saya itu nonton FTV, nggak ada kerjaan gitu kan. Telepon saya bunyi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ternyata teman-teman dari alumni salah satu pondok. Ustadz, saya ini antum biasanya korban ya? Iya. Antum boleh nggak tahun ini antum korban lewatkan kami? Boleh. Berapa kambing yang paling besar? Pada saat itu $295. Oh iya, sama sembelihnya tak kasih $300. Oh iya Ustaz, itu aslinya include dengan nyembelih. Ya $5 kasihlah teman-teman begitu ya. Kemudian apa? Beliau bilang begini, Ustadz antum di rumah sekarang. Loh kenapa? Saya mau ngambil uang. Waduh, kalau sekarang saya sibuk ya. Nah gitu ya. Padahal nggak sibuk nonton. Ya nggak bohong saya ini. Sibuk nonton. Kalau dia ke rumah ya apa yang diambil, duit nggak ada, telur aja tinggal 1. Nah ini loh. Karena saya mengatakan azam ke Allah, iya saya mau korban. Ini loh, hari Idul Adha belum datang. Antum janji kepada diri antum, saya mau korban. Nah, sekarang saya nggak pegang uang, iya saya mau korban 2. Saya sudah komitmen sama istri, ayo kita korban 2. Duit dari mana? Wallahu alam. Nah, begitu ya. Jadi setelah itu apa yang terjadi? Jangan nanti 2 minggu tak antar atau antum tak telepon lah nanti saya pas lodang gitu ya, atau pas free begitu ya. Ya free terus aslinya itu ya, tapi ya sibuk nonton film gitu. Kemudian apa? Alhamdulillah ini loh. Kalau antum berazam untuk loyal terhadap agama Allah, maka Allah akan loyal terhadap Anda. Kalau antum loyal terhadap agama Allah, jauh loyalnya itu luar biasa. Itu bagaimana? Saya ditelepon. Assalamualaikum Ustadz, antum bisa
dampingi ada tamu dari Indonesia ini. Boleh. Boleh kalau zaman sekarang mungkin dikasih uang 400.000. Ini kita hanya ngasih uang sopirnya 400.000 ya. Boleh, nggak apa-apa. Orang nggak punya uang dikasih 400.000 nyopir ya gaspol lah gitu. Oke, gasken gitu kan. Habis itu siapa ini sama suaminya? Ndak. Ya istrinya aja. Waduh ini kok betul beliau sudah sepuh. Tapi kalau satu mobil berdua lawan jenis kan ya repot begitu ya. Kemudian apa? Ngajak temen. Ayo ikut aku. Ngapain? Sudah jalan-jalan begitu ya. Oke, teman saya kayaknya nganggur juga itu kayak saya itu ya. Kemudian apa? Oh ada tamu, Bu silakan. Ibu di belakang kita berdua ngobrol ngalor ngidul. Ngelihat, Bu ini tempat mahasiswa apa segala macam. Oh ya, mau kemana sekarang Bu? Saya pengen makan aja. Bu, makan yang sederhana apa yang enak ini? Ya yang enak. Oh, tapi enak di restoran Bu. Oh iya ayo. Alhamdulillah hari pagi telur, hari ini mau makan di restoran. Saya khusnudon ya dibelikan sama ibu ini, mosok ndak. Ternyata pokoknya Ustadz Faiz yang pesan. Saya yakin Ustadz Faiz yang pesan ini enak-enak. Pesan yang banyak. Oh bener saya ini ikan bakar ini pesan banyak. Ustadz ini eman ini. Saya senang. Beliau itu cuman pas makan itu makan sedikit. Beliau cerita tentang anaknya. Saya dengar, Masya Allah, iya Bu. Saya cuman begitu-gitu aja. Oh iya Bu, ini teman saya. Teman saya itu pokoknya serius makan. Nggak serius denger, khusuk makan ini teman saya. Kalau ingat antum ya makannya paling banyak ini. Kalau teman saya yang lihat ini ya serius makan. Habis itu banyak. Oh ini dibungkus aja ini. Oh istrinya Ustadz sudah makan belum? Oh ya sudah Bu, sudah makan. Tak pesan-pesankan lagi. Enggak Bu, ini aja. Ya sudah kalau mau ini silakan. Oh alhamdulillah ini masih ada yang utuh. Pulang istri saya tak belikan. Tiba-tiba saya antar ke hotel, apa yang terjadi? Kan saya sudah digaji 400.000, mobilnya dibayar, uang bensinnya dibayar, uang parkirnya wis dibayar, wis lunas kabeh. Kemudian apa diketok pintunya, dik. Mulai dibuka, saya buka cet, dilempar uang. Teng. Bu ini apa ini? Saya sudah dibayar oleh staf Anda. Enggak, itu buat Ustadz Faiz saja, silakan. Ya Bu, makasih. Saya buka berapa? $200. Masya Allah. Karena ini berdua kan sama temen SJS lah. Satu, antum satu lah. Rezeki ini ya. $100 bayangkan. Kalau itu 1.500 sama 400 sudah hampir 2 juta kan. Padahal kebutuhan saya berapa? $300 itu kurang lebih 4,5 juta. Sudah hampir separuh. Pulang itu di telepon, Ustadz, antum di mana? Ini saya di jalan di dekat daerah Bawabat. Oh iya, ini Ustadz mau ketemu sebentar. Apa? Antum nanti habis Idul Adha mau nggak antum dampingi tamu saya ke daerah Hurghada. Daerah Hurghada itu di Mesir yang indah, bagus lah. Boleh. 3 hari, oke. Tapi per hari saya hanya ngasih berapa? 750. Ini uang bensin, uang itunya tak serahin ke antum. Antum tahu hari itu juga karena saya cuman komitmen loyal ke Allah. Apa? Saya mau korban. Dikasih Allah surplus lebih daripada $300. Makanya kalau Anda kapan ingin naik level loyal ke Allah. Loyal ke Allah itu bagaimana? Yo belajar. Loyal ke Allah bagaimana? Antum kalau pelit ke Allah, jangan sampai Allah pelit ke Allah, ke antum. Kalau dipanggil Allah, Allah cepet. Jangan sampai sering nyuekin Allah. Makanya kalau Anda loyal, insya Allah Anda dimudah hidupkan oleh Allah. Maka ini mau Idul Adha, ayo. Komitmen kepada diri kita, komitmen ke Allah, saya mau kurban. Ojo ecek-ecek, engko lak dikei iya mbek Allah. Oh, itu kan hati antum busuk itu, permainan ini antum ini. Jangan permainan, serius ke Allah. Saya mau ini ya Allah. Sehingga Allah mampu menilai hati-hati kita itu ya. Nah, bayangkan Rasulullah aja sampai korbannya 63 ekor onta. Ini sangat luar biasa. Sehingga Idul Adha itu hari yang sangat luar biasa di mana kita bisa berkorban sampai-sampai Allah menghargainya. Bagaimana Idul Adha itu dibikin 3 hari namanya Ayyamut Tasyrik. Kita haram untuk berpuasa. Ayo pesta-pesta. Antum boleh korban diberikan kepada siapa? Musyarakah ini disembelih bareng, sate bareng boleh. Mayoran ya kapan-kapan ya. Mosok ngundang biasanya kopi, kano kerupuk, ini kambing sekali-kali ini kan, gitu namanya apa? Korban betul itu. Tapi ya yang gemuk, jangan yang kurus ya. Yang soalnya pesertanya top kok ini kambingnya kurus ya.
Beli kambing yang di atas 30 kilo lah, nah, 40 kilo, 50 kilo bahkan boleh. Taib. Bahwasanya Idul Adha itu adalah di mana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk apa? Untuk berkorban. Korban itu pada dasarnya amalannya sangat sederhana tapi rewardnya gede. Sampai apapun yang ada pada tubuh kita itu dikasih reward oleh Allah sebagai mudhohi, orang yang berkorban. Orang itu kalau korban kita itu satu bulu itu dihargai oleh Allah. Setetes darah pun dihargai oleh Allah. Sehingga tidak ada yang terbuang. Sehingga amalan korban itu sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, ayo kita berazam ke Allah bahwasanya kita ingin korban. Semoga antum dilayakkan dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang perlu ditanyakan tentang korban? Silakan. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz Faiz sudah menjelaskan juga menspil bahwa kurban itu satu keluarga satu. Jadi saya juga jadi pertanyaan, maksudnya itu untuk satu keluarga itu bagaimana? Sementara yang saya pahami kan setiap jiwa ya minimal satu begitu ya. Atau kemudian bisa dijelaskan juga yang biasanya untuk sapi 5 itu bagaimana sih sebenarnya? Sapi 7 dong. Sapi 7 seperti itu. Begitu. Baik. Bagaimana? Boleh, karena Rasulullah itu korbannya itu untuk satu ekor kambing untuk satu keluarga. Ya, satu keluarga itu antum selaku kepala rumah tangga ke bawah. Itu boleh. Anak, istri bagi yang punya 2. Istri bagi yang punya 4 kanan kiri. Nah, boleh itu ya. Nah, lek antum hanya punya istri, ya wis itu ae. Nah, begitu. Sing belum ya sabar begitu ya. Nah, itu boleh ya. Nah, tapi kalau saya pribadi itu begini. Saya itu senantiasa berkorban tidak untuk saya dan istri saya. Tapi untuk siapa? Untuk bapak dan ibu saya. Saya biasanya 2. Yang pertama bapak ibu saya kandung, yang kedua kambingnya untuk bapak ibu mertua saya. Setiap tahun insya Allah atas nama saya pribadi belum pernah. Lah pikiran saya begini, kalau saya untuk saya berarti pahalanya untuk saya. Tapi kalau untuk bapak ibu saya berarti apa? Saya dapat, bapak ibu saya dapat. Double. Ya itulah, kau harus punya trik agar supaya kita punya pahala double-double begitu ya. Kambingnya cuma double-double gitu. Nah, itu boleh. Bagaimana patungan sapi boleh untuk bertujuh. Nah, bagaimana kalau kambing ini patungan? Lah ini namanya latihan kurban. Loh iya latihan. Lah tapi saya tanya, latihan itu buat anak kecil atau orang gede? Latihan makan. Buat orang yang baru belum bisa makan. Lah sampean lek wis ahli makan to ya. Ya mosok kurban iki urunan. Gak izin apa? Nah, ya enggak boleh ya kurban lah gitu ya. Saya itu pernah begini. Maknanya itu begini. Saya itu pada saat saya pulang dulu pulang dari Mesir liburan, saya itu sama Pak D saya di Ringinan. Pak Is, kamu itu apakah kamu udah kerja? Iya. Ya maksudnya bukan kerja ya, cuman apa ya, side job begitulah. Nah habis itu ya dapat duit. Saya dulu sama gaji kamu lebih banyak gaji kamu. Tapi saya sudah berkorban. Sulit makan sudah bisa korban. Kamu ini kok nggak korban? Saya rasanya ditampar. Semenjak itu alhamdulillah saya tidak pernah absen untuk berkorban. Saya korban terus. Dulu satu alhamdulillah, sekarang berusaha untuk 2. Semoga antum doakan bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan banyak. Seterusnya. Kalau bisa nanti sapi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ingin sekali. Nah, antum boleh korban melalui saya di masjid saya boleh, korban di masyarakat antum boleh, korban untuk warga Palestina boleh. Flyernya nanti saya share di antum. Nah, boleh, silakan. Monggo. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan kalau kurban untuk orang tua. Kebetulan orang tua saya masih ada, kemudian itu sebaiknya disampaikan ke orang tua apa tidak? Soalnya
pernah saya sampaikan, udahlah kamu kurban untuk diri sendiri aja. Aku kan juga kurban juga. Ibu saya bilang begitu. Sebaiknya bagaimana? Kalau baik dan tidak baiknya ya gimana baik interaksi antum dengan bapak antum. Kalau saya nggak pernah ngomong, tapi bapak pengen korban loh. Bapak ini setiap tahun tak korbankan. Kalau bapak saya, abah saya pengen korban, loh saya setiap tahun ini korban atas nama bapak ibu. Loh wis kok korban, sampun. Oh ya wis, berarti kan untuk menenangkan. Tapi kalau ibu antum inginnya atas nama antum, tetap aja korbankan, nggak usah ngomong. Nggak ada baiknya begini, nggak ada aturannya kan? Ya, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Wah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya tentang keutamaan kurban dengan akikah. Itu yang perlu didahulukan yang mana? Nah, terus yang kedua, untuk pembagian kurban itu kan kadang kita dikasih ya sama kayak saya kurban di masjid itu dikasih jatah. Itu hukumnya gimana? Terima kasih. Baik. Bagus sama ini loh pertanyaan kenapa muncul setiap Idul Adha. Ustadz, saya ini belum diakikoi. Bagusan mana akikah atau kurban? Saya katakan kurban. Korban setiap tahun ada, tetapi seumur hidup akikah cuma sekali. Berarti apa? Waktunya muasa. Waktunya itu luas. Ya, maksudnya jalankan dua-duanya itu. Kalau sekarang bisanya korban, korban dulu. Lah akikah itu begini, akikah itu kullu gulamin raghinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan dengan akikahnya. Tergadai itu bagaimana? Seandainya antum punya anak. Anak antum belum antum akikah. Anak antum bisa baca Fatihah setiap sholatnya. Seharusnya antum mendapatkan transferan pahala atas anak antum. Iki gak setergadai orang antum akikah. Ya emang. Loh, saya dulu belum diakikah sama abah saya. Orang-orang dulu itu kan jarang memperhatikan ini. Mungkin ya, zaman dulu itu dijajah oleh Belanda saking miskinnya. Mohon maaf ini bagi yang belum. Ya udah, kasih uang akadnya. Abah saya sudah meninggal sumpama. Ya sudah, saya ini sedekah untuk bapak saya biar ngakikoi saya. Seolah-olah yang akikah pahalanya untuk bapak saya. Loh enak, bapak antum dapat kiriman.